udah tahu dong kalau kita ngundang Ibu Deswita sesudah ada momen pernikahan anak-anaknya. Iya, kemarin pas lamaran ya, kemarin lamaran. Sekarang nikahannya. Sekarang sudah menikah, Udah senang. Alhamdulillah. Ini ada video rangkaian pernikahannya Syifa dan El Rumi, di mana di situ juga kita lihat Deswita itu nangis bareng sama ibunya Syifa ya. Ada apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Oke, ibu. Tadi bilang ngomentarin itu momen apa? Slow dance bertiga. Oh iya, slow dance bertiga Tiga itu. pasangan. Iya itu tapi lucu banget. Kenapa? Lucu banget aslinya. Tapi emang ya udahlah ya, kalian bisa melihat sendiri keseruannya seperti apa ya. Itu nggak usah dikomenin. tamu-tamu yang lain ngeliatnya gimana? Iya sama Kamu. semua. Aku juga kita kayak mengabadikan tuh paling banyak momen itu kayaknya. Kita semua langsung gitu, karena emang lucu. Lucunya Emang lucu banget. Karena lagi ada apa? Iya enggak, itu kan kalau dilihat semua bapak-bapaknya tuh modelnya sama ya. Ganteng-ganteng Jadi kayak kembar semua, gitu ya. Tapi itu lucu sih emang beneran deh. Itu momen lucunya. Momen paling lucu. Tapi momennya Ibu nangis tuh kenapa tuh? Cerita Itu dong. Cerita. itu tuh udah kesekian kalinya aku nangis dari mulai dia lamaran, terus dia siraman sih aku nggak nangis. Nangis itu pas sungkeman. Jadi bener-bener yang udah sampai gitu banget. Dan emang setiap kali ngelihat prosesi itu tuh nangis, apalagi pas akad nikahnya itu. Kenapa pas akad nikahnya? Pas akad nikahnya itu mengharukan banget. Aduh, jadi pengen nangis lagi. Suasananya tuh hikmat banget gitu. Kita tuh, aku sampai sama sekali nggak pegang handphone. Jadi begitu duduk di dalam itu kayak udah nggak kepengen pegang handphone gitu. Soalnya ngelihat juga banyak teman-teman teman-teman dari kameramennya Syifa yang kayak dan El juga ada kan. Jadi kayaknya ntar gampang lah kayak gitu-gitu pasti ada. Jadi benar-benar fokus banget, deg-degan banget. Kira-kira El lancar nggak ya? Dan ternyata El lancar banget. Bener-bener aku sama Akang sampai kayak terabas El bercanda-bercanda gitu. Tapi pas di situnya tuh udah nggak bisa bercanda. Emang bener-bener udah semuanya deh. Ngeliat Syifa masuk ke dalam ruangan akad nikah setelah ijab tuh juga nangis lagi. Nangis aja terus. Sama banget. Iya, pasti momen itu kan pasti bikin nangis. Tapi Iya, ada betul. cerita apa di balik itu tuh yang membuat air mata itu nggak berhenti itu apa? Ini tuh kayak impiannya Syifa ya. Impiannya aku, impiannya ibunya Syifa, orang tuanya Syifa, keluarganya Syifa gitu. Kita tuh pengen banget ngelihat Syifa tuh bahagia dengan pilihannya dia gitu. Dan pengen banget ngelihat dan pasti semua orang tua tuh pasti selalu mendoakan supaya anaknya tuh dapat jodoh yang terbaik gitu. Dan ketika dia sama El, kemudian juga keseriusannya El, kesungguhannya El ke orang tuanya Syifa, ke orang-orang yang di sekelilingnya Syifa gitu. Aku ngerasa kayak ini kayaknya the one deh gitu. Tapi Allah akan bawa nggak ya ke arah itu gitu. Ternyata Allah bawa ke arah itu gitu. Jadi aku kayak oh my God gitu, Masya Allah gitu. Ternyata ini ya gitu. Makanya aku pegangan sama Ibu Sandy tuh kayak, Bu ini beneran loh Bu, ini tuh bukan bohongan gitu. Jadi kita saling nguatin lah gitu. Makanya tuh aku sama Bu Sandy tuh kalau ketemu, jangan ketemu dulu, jangan ketemu gitu. Karena jangan nangis gitu. Karena kakak aja juga suka, jangan nangis gitu. Syifanya juga gitu ke kita, jangan nangis gitu. Iya enggak. Jadi mimpi menikah itu udah lama dimiliki oleh Syifa? Pasti, jadi waktu berjalannya waktu gitu dia merasakan bahwa kayaknya memang udah saatnya aku untuk nyari orang yang benar-benar serius gitu. Menjalani hubungan, kemudian sempat gagal gitu, terus sempat ngerasa kayak ragu sama diri sendiri. Kayaknya nggak ada yang cocok deh buat aku gitu. Di tengah kesendiriannya dia tiba-tiba dateng El gitu. Dia juga sendiri waktu pertama kali nerima El tuh bukan nerima dengan begitu aja gitu. Banyak banget pertimbangannya, banyak banget keraguannya, banyak banget ketakutannya gitu. Tapi itu semua bisa ditepis karena El ngebuktiin bahwa walaupun baru, walaupun jaraknya pacarannya cuma sebentar, tapi emang El datang dengan niat yang baik gitu. Jadi serius gitu ya? Serius kayak banget. Datang tuh pangeran dengan naik kuda putih gitu ya? Itu ternyata tuh bener ada gitu, kayak gitu-gitu gitu. Terus gimana mereka nyiapin wedding ini dengan bener-bener gitu, nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Walaupun di luar sana orang pada bilangnya tuh enak lah dia anak orang kaya. Enggak gitu, kalian nggak tahu bagaimana dia berdua berusaha untuk bisa mewujudkan ini tanpa harus merepotkan orang tua mereka gitu. Terus luar biasa kan ya. Itu Brian McKnight itu mimpi siapa itu Brian McKnight? Brian McKnight itu kesukaannya kakak kesukaannya Syifa. Oh iya? Kesukaannya ibunya Syifa gitu. Jadi
hadiah menghadirkan Brian McKnight itu bukan cuma untuk dirinya dia sendiri gitu, tapi dia ingin mempersembahkan itu buat orang-orang yang ada di situ gitu. Makanya pas waktu lagi ada Brian McKnight itu, aku sama ibunya Syifa kan agak di belakang gitu. Itu tuh kakak kayak, ibu maju gitu ke ibunya dia gitu. Terus enggak ibunya gitu, enggak ibu maju gitu. Dia nyuruh ibunya tuh untuk bener-bener di depan gitu. Akhirnya dibukain jalan supaya bisa bener-bener berdiri di bawah panggung. Berhadapan langsung gitu sama Brian McKnight. Iya, Brian McKnight. Wah, seru banget. Ini juga ada cerita yang ya kita baru dengar juga gitu ya, pernyataan Syifa bahwa tadinya dia tuh nggak kepikiran nikah tuh apa, tapi setelah bapak sambungnya itu hadir dalam kehidupan mereka, dia baru ngerasa kayaknya so nice ya ada seseorang yang mendampingi kita. Coba kita lihat video ini. Oke, ini kan menikahnya dengan wali hakim ayah. Betul. Sambung. Syifa cerita juga nggak sih, maksudnya tentang? Aku sih nggak pernah ngulik ya tentang masa lalunya dia gitu. Karena memang pada saat ketemu dan menjalin kedekatan sama Syifa pun juga aku sudah di era ada ayah Andre gitu. Jadi eranya tuh berbarengan. Dan memang aku nggak pernah nanya, nggak pernah mau. Jadi pada saat mermaid itu ya? Iya, ada ayah Andre. Iya, di saat mermaid itu. Karena kebetulan kita kerja bareng gitu sama ayah Andre. Nah dari situ aku memang nggak pernah kepengen tahu dan nggak pernah kepengen ngulik gitu. Dan kami nggak membiasakan untuk saling kepo lah tentang apa yang... Kecuali dia mau cerita sendiri. Kecuali dia mau cerita sendiri. Tapi kalau lihat momen ini gitu kan tampaknya... Aduh ini bagus banget, momen ini tuh antara lucu, gemes, sedih gitu. Ini kan abis siraman. Abis siraman terus ada momen digendong gitu. Itu kayak Masya Allah gitu, akhirnya kakak bisa merasakan ini, momen-momen ini gitu. Luar biasa banget. Kayak mesra juga gitu. Mesra banget, karena memang sejujurnya ayah Andre itu orang yang sangat sangat mensupport Syifa gitu dalam segala hal. Kebetulan juga datang dari pekerjaan yang sama-sama dari entertain gitu. Dan dia bisa menjadi orang yang menjadi ring satu buat Syifa yang mungkin selama ini Syifa nggak pernah bisa rasain. Sosoknya baik banget, Masya Allah. So sweet. Ini ada story-nya Syifa yang terbaru ya, di eksklusifnya ya. Dia sholat sekarang udah ada yang El. Iya, mana tuh? Eksklusif tapi kita tayang ya. Terus dia cerita apa lagi nih sesudah nikah? Enggak, belum. Pas abis itu aja kita ketemu abis acara banget. Paginya kita sarapan bareng sebelum aku pulang. Terus udah gitu besok, ini kalau nggak salah maghrib apa besokannya gitu. Terus udah gitu dikasih tahu bahwa sekarang sholatnya udah ada imamnya. Tapi ya ini karena pernikahan selebriti dari keluarga selebriti, pasti obrolannya banyak dimulai dari memperhatikan bapak ibunya El ya. Sampai ke dandanannya Syifa juga dikomentarin katanya. Tapi iya sih pasti ngikut ya, mirip ya. Nah ini nih teman-temannya tuh ya gimana komentarnya. Selain itu nih jangan kemana-mana, tetap di Rumah No Secret 2.